Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Larissa Widyadari Adrianti. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Adapun tujuan saya dari pembuatan video ini yaitu untuk meresensi salah satu buku yang telah saya pilih. Baik, di sini saya akan meresensi buku yang berjudul KKN di Desa Penari. Sebelumnya kalian sudah tidak asing mendengarnya bukan? Nama penulis dari buku ini yaitu Simpleman. Lalu penyanding ini bernama Sein Ariel. Buku ini diterbitkan oleh PT Buku Kreatif Cipta tahun terbit 2019 di Kota Jakarta Selatan. Mengenai biodata sang penulis, Simpleman tidak pernah mengungkapkan identitas dirinya. Dalam klarifikasi yang disampaikan Simpleman di YouTube Raditya Dika, Simpleman tetap menjadi pria misterius yang mengatakan bahwa cerita ini awalnya didapat dari curi dengar pengalaman teman ibunya. Kemudian, April 2019, Simpleman mengaku ia kuliah sambil bekerja. Mengenai tampilan atau cover dari buku KKN di Desa Penari ini cukup menarik, sesuai dengan genrenya yaitu horor. Warna dari cover ini sangat mencerminkan isi cerita dari buku ini, yaitu warna hitam, warna merah, dan warna putih. Yang dimana warna hitam memiliki banyak makna, baik positif maupun negatif, misalnya kedukaan, misteri, dan kejahatan, namun juga sebagai tradisi, kemutahiran, hingga keagamaan. Kemudian warna merah dapat melambangkan emosi yang intens, yang marah bahaya, dan warna putih dapat menandakan bahwa horor tidak selalu terjadi di ruang tersembunyi dan diselimuti kegelapan. Terkadang tindakan itu dapat dilakukan tepat di depan mata. Mengenai simbol yang terdapat pada cover buku ini ialah simbol penari dalam font ini. Hal ini sesuai dengan isi cerita dari buku yang mengisahkan seorang penari cantik dan jelita pada zaman sebelumnya. Kemudian buku KKN Desa Penari ini menampilkan jenis huruf horor berwarna merah dengan latar belakang hitam legam. Di bagian bawah sampul terdapat tulisan pengarangnya yaitu berwarna putih sekaligus menegaskan kesederhanaan sampulnya. Namun disayangkan, pada buku ini tidak terdapat ilustrasi berupa gambar di dalamnya. Hanya saja terdapat ilustrasi di sampulnya saja. Setiap kejadian yang diceritakan dalam novel ini diceritakan dengan bahasa yang lugas, detail, dan tertata rapi, hingga pembaca pun akan mudah mengerti apa yang terjadi di dalam novel tersebut. Bahkan dapat membayangkan bagaimana kondisi atau suasana yang terdapat di novel KKN di Desa Penari ini. Adapun informasi yang saya dapatkan dari novel ini yaitu 1. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menghormati adat dan budaya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Benar adanya untuk kita selalu menghormati adat di daerah yang sedang kita tempati. Kemudian, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Benar adanya dengan kalimat karma tabor tuai. Segala sesuatu yang telah kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, logika dan perasaan diibaratkan seperti satu kesatuan yang saling melengkapi. Namun terkadang, rasa dan logika tidak selaras, di mana perasaan digunakan untuk mengekspresikan rasa kemanusiaan, sedangkan logika menjadi pembatasnya agar tidak melakukan sesuatu di luar batas. Selanjutnya, ridho Tuhanmu tergantung ridho orang tuamu, di mana setiap langkah kita harus diiringi oleh restu dan doa orang tua. Selanjutnya, setiap agama sudah tentu mengajarkan tata krama, adab, etika, dan lain sebagainya yang sudah diatur sedemikian rupa dengan segala kebaikannya. Namun, tidak semua manusia dapat merealisasikannya dan mengamalkannya. Semua tergantung manusia itu sendiri bagaimana ia akan hidup di dunia serta untuk apa ia hidup di dunia. Terlepas dari itu, tidak lupa dalam buku ini mengajarkan bahwa bekerja sama dan menjalani suatu proker kita harus terbuka satu sama lain, saling menghormati, menghargai hak rekan-rekan lain, dan tidak hanya membandingkan diri sendiri menjadi bekal utama dalam kelompok. Jika aspek ini sudah terpenuhi, maka akan menjadi lebih mudah untuk menjalankan setiap program. Sinopsis pada buku ini pendek. Buku KKN di Desa Penari ini menceritakan perjalanan beberapa mahasiswa yang sedang menjalankan tugas KKN. Di dalam buku ini diceritakan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu Widya dan Nur. Namun pada sinopsis hanya menjelaskan bagian Widya saja, yaitu saat motor melaju kencang menembus hutan, Widya mendengar tabuhan gamelan. Suaranya mendayu-dayu dan terasa semakin dekat. Tiba-tiba Widya melihat sosok manusia tengah menelungkup seakan-akan memasang pose menari. Ia berlenggak-lenggok mengikuti irama musik gamelan yang ditabuk cepat. Siapa yang menari di malam gulita seperti ini? 30 menit berlalu dan atas rumah terlihat samar-samar dengan cahaya, meski temaram bisa dilihat jelas oleh mata. Mbak, kita sudah sampai di desa. Nilai yang terkandung dalam buku ini dari keseluruhan, mulai dari awal bab hingga akhir, yaitu nilai agama, nilai sosial atau masyarakat, nilai adat, dan nilai pendidikan.
Keunggulan pada buku ini yang menceritakan kisah mahasiswa ini cukup menarik bagi saya. Mulai dari cover, isi, penulisan, alur, dan gaya bahasa yang sudah amat baik. Dari kisah yang diceritakan dengan dua sudut pandang yang berbeda, teka-teki pada cerita di sudut pandang yang lain dapat terjawab. Kekurangan yang terdapat dalam buku ini menurut saya, tidak terdapat ilustrasi di dalam isi buku, yang dimana pembaca tidak dapat berimajinasi lebih dalam membaca buku dan tidak dapat mendapatkan suasana horor yang diharapkannya. Baik, jangan lupa membaca buku ya. Selain manfaat yang akan didapat, makna hidup juga dapat kita peroleh dari membaca buku. Selamat dan semangat membaca buku. Kalau engkau hanya membaca buku yang dibaca semua orang, engkau hanya bisa berpikir sama seperti semua orang. Haruki Murakami. Sekian dari resensi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Larissa Widadari Adrianti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.